Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Ayuri Rafika Husna. So I want to interpreting a video for my final project and the video about environment. So let's start. Oke, plastik tersedia di dalam bentuk, rupa dan warna dan ada di mana-mana. Dan plastik ada di make up. Plastik juga digunakan untuk membungkus makanan dan mengisolasi rumah kita. Plastik juga ada di pesawat dan eh, eh, perangkat elektronik kita. Eh, jadi plastik itu benar-benar bahan yang sangat luar biasa. Dan begitu juga masalahnya. Kita memproduksi eh, atau mengonsumsi plastik dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi selama kita memproduksi eh, plastik itu secara luas, dunia telah menghasilkan sekitar 10 miliar ton plastik. Setengah dari jumlahnya dihasilkan dalam 20 tahun terakhir. Jadi saya telah mengamati eh, polusi plastik selama 1 dekade dan mencoba untuk memilih pilihan pribadi saya sebagai konsumen dengan tujuan penelitian saya. Mungkin kalian berpikir, oh itu mudah, kamu tahu cara melakukannya. Tapi sebenarnya enggak. Kadang mungkin untuk menghindari plastik sekali pakai. Sistemnya memang seperti itu. Jadi plastik eh, itu adalah masalah konsumen dan masalah pengelolaan sampah. Eh, Mungkin kalian belum pernah mendengar tentang kisah tentang pulau plastik raksasa yang mengambang di tengah lautan, tapi nyatanya itu nggak benar. Dan negara-negara berpenghasilan yang rendah harus disalahkan karena sebagian besar sampah plastik masuk ke lautan kita. Narasi ini mungkin eh, sederhana dan menyesatkan dari cerita yang lebih besar dan kompleks. Plastik dan bahan kimianya merupakan masalah yang iklim. Sekarang kita perlu berpikir dari perspektif. hmm, jadi izinkan saya untuk menelusurin perjalanan plastik.
Plastik berkontribusi terhadap perubahan iklim sebelum diproduksi dan setelah plastik dibuang atau dibuang ke pembuangan sampah terakhir. And it will remain in the environment for centuries, degrading ecological process. Plastik juga akan tetap berada di lingkungan selama berabad-abad dan merusak proses ekologi. For 90% of plastics, the environment is fossil fuel hydrocarbons. Jadi sebanyak 99% dari semua plastik berasal dari bahan bakar fosil. Jadi minyak, gas, dan batu bara diproses dan untuk menghasilkan plastik dan bahan kimia sintesis. Dan prosesnya menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2 dan methane. So single-use plastic. Jadi ada studi yang mengatakan bahwa kalau jika tidak ada yang dilakukan, produksi plastik sekali pakai saja akan eh, berkontribusi sekitar 10% emisi gas rumah kaca pada tahun 2050. And the thing is that our use of plastic lasts also just a few minutes or a few hours. Then we throw them away. Dan penggunaan plastik sering digunakan hanya bertahan beberapa menit atau beberapa jam aja. Jadi setelah itu kita membuangnya dan menghasilkan emisi lebih lanjut. And we know that our recycling system doesn't work. It's broken everywhere. Dan sistem itu dan sistemnya daur ulang dan tidak berfungsi dan itu merusaknya. The recycling system and recycling plastics is hard and not possible. Mendaur ulang plastik itu sangat sulit dan tidak kompetitif dari segi biaya. Most of the waste that has not been landfill or incinerated domestically is cheap. Dan beberapa sampah yang belum ditimbun atau dibakar di negeri dikirim ke penjuru dunia. And in low-income countries, where they are expected to recycle. But Dan negaranya itu di mana-mana sampah tersebut dan diharapkan untuk didaur ulang. this is one of those hypocrisies of globalization where rich countries outsource their problems to low-income countries. Dan ini adalah salah satu kebohongan globalisasi di mana negara kaya mengalihkan masalah mereka ke negara berpenghasilan rendah. We know that these countries don't have the capacity. Kita tahu kalau negara itu tidak memiliki kapasitas teknologi untuk menangani plastik itu dengan baik. Lost at sea. Jadi sejumlah uh, besar plastiknya itu dibakar secara ilegal, dibuang secara ilegal dan atau hilang di laut. As a result of tons of Dan akibatnya jutaan ton plastik setiap tahun masuk ke lingkungan kita. soundly managed and with greenhouse gases. Dan plastik yang dikelola dengan baik mengeluarkan gas rumah kaca. Once plastic so breaking down into micro and gas particles. Dan plastik masuk ke lingkungan, ke tempat pembuangan sampah, tersebar di tanah atau air, dan plastik mulai terurai menjadi partikel mikro and nano.
Eh, jadi saya hanya menyebut mikroplastik untuk kepentingan percakapan hari ini. And it's something that you put in your food. Jadi proses penguraian ini menghasilkan gas yang kuat seperti methane, ethylene, and CO2. And that's true for both traditional and biodegradable plastic. Dan berlaku untuk plastik tradisional dan plastik yang dapat terurai. Di permukaan mikroplastik, eh, community mikroba baru dapat tumbuh. There was one is and nitrous oxide find the climate problem. Dan aktivitas biologi melepaskan CO2 dan di nitrogen oksida tambahan ke lingkungan, sehingga menciptakan kemungkinan untuk memperbesar masalah iklim. And it's a microplastic effective photosynthesis capacity. Mixing much of the oxygen we breathe. Dan mikroplastik dapat mengganggu pertumbuhan dan kapasitas fotosintesis eh, yang memproduksi sebagian besar oksigen yang kita hirup. But also, microplastics can have toxic effect on some of them. And the health of these organisms are essential for the functioning of all aquatic foodways. Mikroplastik juga menimbulkan efek toksik pada zooplankton dan kesehatan organisme ini. Sangat berpenting untuk berfungsi semua jaring makanan di laut. And of course, Dan sayangnya masalahnya lebih dalam lagi. okay. Mikroplastik terikat dengan salju laut dan gumpalan bakteri, plankton, dan bahan organik lain yang tenggelam ke dalam laut dan bertindak seperti karbon biologis. Tapi mikroplastik berisiko memengaruhi salju laut Absorb and sequester dan berpotensi mengurangi kapasitas laut untuk menyerap dan karbon dari atmosfer. microplastics and us. Selain itu, mikroplastik juga dapat mengurangi sifat reflektif salju dan es, It's accelerating the melting of glacier and polar ice. sehingga berpotensi mempercepat pencairan es di kutub. Alright, so maybe that's all from me, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.